Football Universe. Striker yang satu ini adalah salah satu nomor 10 paling berbakat di Serie A. Tetapi mentalnya di luar lapangan kadang menghambatnya untuk berprestasi lebih. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Fabrizio Micoli lahir di Nardo, Italia pada 27 Juni 1979. Sejak kecil, bakat Micoli telah terlihat dan paling menonjol dari teman-temannya. Karena hal ini, pada usia 12 tahun, Micoli sudah diterima belajar di Akademi AC Milan. Micoli menerima pelajaran yang sangat berharga dari pelatih-pelatih AC Milan Akademi, sehingga bakatnya semakin berkembang di sana. Pada usia 16 tahun, Micoli telah bergabung dengan tim junior Casarano di Serie C. Setahun kemudian, dia berhasil melakukan debut profesionalnya untuk tim utama Casarano pada usia 17 tahun. Micoli benar-benar menunjukkan permainan berkualitas, dan dalam 2 musim dia berhasil mencetak 19 gol untuk Casarano. Di musim selanjutnya, Micoli pindah ke klub Ternana Calcio yang bermain di Serie B Liga Italia. Di Ternana, Micoli semakin menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Teknik mengolah bolanya luar biasa, dribblenya sempurna, serta finishingnya mengagumkan. 32 gol berhasil dia sumbangkan untuk Ternana selama 4 musim bermain. Karena hal ini, maka dia dijuluki Del Piero baru. Mendengar hal ini, Juventus langsung meminta rekaman pertandingan Ternana untuk memantau kemampuan Micoli. Juventus kemudian jatuh hati pada permainannya, dan pada awal musim 2002 langsung membelinya. Tetapi ternyata penampilan Micoli di sesi latihan pramusim tidak terlalu memukau untuk tampil bersama Juventus. Karena hal ini, maka Juventus langsung meminjamkannya ke Perugia selama semusim untuk mendewasakan permainannya. Micoli kemudian berusaha menunjukkan kualitas terhebatnya selama musim pertama di kompetisi papan atas Serie A bersama Perugia. Dia mencetak gol-gol berkelas dan menunjukkan kemampuan teknis luar biasa. Dia kemudian mendapatkan banyak julukan setelahnya. Sebut saja Romario dari Salento, atau Maradona dari Salento, hingga Bomber Tascabile, karena perawakannya yang kecil, kecepatan dan kemampuan teknisnya yang memukau. Keberhasilan membawa Perugia mencapai tempat di Piala Intertoto berujung panggilan tim nasional Italia. Micoli juga dipanggil pulang Juventus untuk musim berikutnya. Selama memperkuat Juventus semusim, Micoli memainkan 6 laga Liga Champions dan mencetak 1 gol. Dia juga mengemas 7 gol di Serie A. Namun setelah perselisihannya dengan Fabio Capello, Micoli tidak pernah dimainkan lagi dan diparkir di bangku cadangan. Musim berikutnya, Micoli malah dijual kepada Fiorentina yang kembali promosi ke Serie A seharga 7 juta euro. Sesampainya di Firenze, Micoli kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Dia membantu Fiorentina bertahan di Serie A dengan mengirim Brescia ke Serie B. Juventus yang melihat Micoli sukses di Fiorentina akhirnya memanggil pulang kembali dengan membayar 2,39 juta euro plus 250.000 euro untuk agen dan 2 pemain lainnya, yaitu Enzo Maresca dan Giorgio Chiellini. Tetapi kembali lagi, Juventus mengecewakan Micoli dengan meminjamkannya ke Benfica selama 2 musim. Di Benfica, Micoli tetap tampil mengesankan dan mampu mencetak 14 gol selama 2 musim bermain di sana. Bakat besar Micoli kemudian dihargai oleh tim Serie A Palermo dengan membelinya seharga 4,3 juta euro pada 5 Juli 2007. Keputusan Palermo mendatangkan Micoli ternyata berbuah manis. Di musim pertamanya, Micoli mampu mengantarkan Palermo sukses menembus UEFA Cup, mencetak 8 gol di Serie A, serta mencetak gol kemenangan Palermo dalam derby Pulau Sisilia saat melawan Catania.
Di musim keduanya bersama Palermo 2008-2009, Micoli telah dipercaya untuk menjadi wakil kapten tim di samping Fabio Liverani. Micoli kemudian semakin menjadi-jadi permainannya setelah diduetkan dengan penyerang Uruguay Edinson Cavani. Dan mereka berdua mencetak masing-masing 14 gol di musim tersebut. Pada akhir musim ini juga, Palermo memperpanjang kontrak Micoli. Di musim 2009-2010, Micoli dipercaya menjadi kapten Palermo karena kapten tim Fabio Liverani mengalami cedera. Micoli kemudian mencetak gol demi gol sampai total 19 gol yang menjadikannya urutan ketiga di daftar pencetak gol terbanyak Serie A waktu itu. Dia juga memimpin Palermo untuk menempati urutan kelima Serie A yang menjadi prestasi terbaik Palermo sampai saat ini. Tetapi di akhir musim, Micoli mendapatkan cedera yang mengharuskannya naik meja operasi. Beruntung, dokter yang menanganinya bergerak cepat. Dan setelah beristirahat semusim, Micoli dapat kembali pulih. Di musim 2011-2012, Micoli kembali merumput bersama Palermo dan langsung menunjukkan ketajamannya di pertandingan pembuka dengan mencetak 2 gol ke gawang Inter Milan. Micoli terus menunjukkan ketajamannya dan pada musim tersebut dia berhasil mencetak 3 kali hat-trick untuk Palermo. Pada pertandingan Palermo versus Lecce, Micoli berhasil mencetak gol kemenangan, tetapi memilih untuk tidak melakukan selebrasi karena ternyata Micoli adalah fans Lecce sejak masih kecil. Micoli bermain selama 6 musim di Palermo. Dia mencetak 74 gol dari 165 pertandingannya untuk Palermo. Dia mengantarkan Palermo menjadi runner-up Coppa Italia di musim 2010-2011 dan menjadi salah satu legenda sepak bola yang sangat dihargai pendukung Palermo. Tetapi selain sisi positif, keberadaan Micoli di Pulau Sisilia juga menghadirkan beberapa hal negatif. Salah satunya terjalin hubungan dengan Costa Nostra, organisasi yang secara harafiah berarti milik kami, adalah sindikat kejahatan Italia atau salah satu mafia Italia. Mereka terorganisasi berasal dari Sisilia dan sudah eksis sejak abad 19. Costa Nostra merupakan perkumpulan dari kelompok kriminal yang memiliki struktur organisasi serta kode etik yang sama. Anggota organisasi ini menyebut diri mereka sebagai orang-orang terhormat, namun publik sering menyebut mereka mafia. Kegiatan inti mafia adalah pemerasan, perlindungan, arbitrase, perselisihan antar penjahat, pengorganisasian dan pengawasan perjanjian, serta transaksi ilegal. Pada 22 Juni 2013, kantor berita nasional Italia, ANSA, melaporkan Kejaksaan Italia di Palermo memulai penyelidikan terhadap Micoli atas kegiatan premanisme. Dia dituduh menugaskan putra mafia Sisilia, Antonio Rusirella, yaitu Mauro Rusirella, untuk sebuah aksi pemerasan. Micoli meminta Rusirella untuk mengumpulkan uang dari klub malam. Micoli dalam penyadapan percakapan telepon yang direkam dan diterbitkan di surat kabar La Repubblica merujuk pada hakim anti-mafia yang terbunuh, Giovanni Falcone, sebagai fango atau kotoran. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 20 April 2015, Micoli diselidiki atas tuduhan pemerasan dengan kekerasan karena kontak terus-menerus dengan Rusirella untuk memulihkan 12.000 euro dari seorang teman fisioterapis di diskotik Il Paparazzi di Sola Femminile, kawasan utara Palermo. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena penyadapan tidak muncul dalam bukti yang kami lihat. Saya dapat menjamin bahwa semuanya akan diklarifikasi di depan hakim dan kami berada dalam kendali penuh pihak berwenang. Kami telah mengatur pertemuan dengan para hakim untuk membereskan semuanya, ujar agen Micoli, Francesco Caladro, pada saat itu, dikutip dari Football Italia. Akhirnya kasus Micoli dibawa ke pengadilan Italia di Palermo. Pada Oktober 2017, ia pun dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan pemerasan dan premanisme
menggunakan metode serta bantuan mafia Sisilia. Meskipun demikian, Miccoli tetap mendapatkan dukungan dari fans Palermo, dan kasus Miccoli kemudian terus diselidiki kebenarannya. Miccoli mengakhiri perjalanannya sebagai pesepak bola profesional dengan bermain untuk Lecce di musim 2013 sampai 2015. Dan kemudian gantung sepatu bersama Birkirkara, sebuah klub profesional asal Malta. Di timnas Italia, Miccoli tampil 10 kali dengan mencetak 2 gol. Selama berkarir sebagai pesepak bola profesional, Miccoli mengemas 227 gol dan 77 assist dalam 620 laga yang dimainkannya. Fabrizio Miccoli kemudian dicatat dalam sejarah Serie A sebagai salah satu pemilik nomor punggung 10 paling berbakat. Dia juga masuk dalam daftar legenda Palermo.